Suka bingung sama sebagian orang yang punya pemikiran itu, dia itu udah enggak punya sumbangsi, enggak ini, malahan dia itu ngutukin orang, malahan dia itu ngejekin orang, menghina orang, pokoknya yang negatif-negatif lah, kayaknya toksik banget ya orang kayak gitu. Saya tuh, dalam hati itu berpikiran kok bisa gitu ya, bener-bener pepatah bilang tong kosong itu nyaring bunyinya itu beneran ada loh. Bener-bener kali ini saya nemu yang kayak gitu, tong kosong nyaring bunyinya bener-bener nol, nol besar orang kayak gitu. Dan orang kayak gitu harus dikalikan nol. Ini saya cerita kayak gini hanya untuk pembelajaran kita semua ya. Kalau kita nggak punya sumbangsih, nggak bantu, nggak apa, udahlah kita diam aja, kita nggak boleh ngatain orang, nggak boleh menghina orang, nggak boleh juga ngejekin orang. Ya semoga aja ya nggak ini ya, musibah dari orang lain itu nggak berbalik ke orang yang ngejekin itu tadi. Saya berdoa kayak gitu yang baik-baik aja ya. Tapi kayaknya sih biasanya kalau kita itu ngejekin orang itu, ngehina orang itu kayaknya biasanya sih kayak gitu sih ya. Biasanya itu kayak cermin gitu, mantul aja ke orangnya gitu. Semoga aja nggak mantul ke orang itu ya, toksik itu. Parah banget. Pokoknya untuk kita semua nggak boleh ya, benar-benar bahaya loh kalau kita menuai apa yang kita utarakan itu. Ya dia ngejekin, orang itu ngejekin gimana ya, saya membantu tapi ikhlas, saya ini ikhlas, saya membantu tuh kecil, kecil nominalnya, dan bukan membantu, hanya meringankan beban. Itu kecil, orang itu butuh puluhan juta, saya paling bisa hanya paling ratusan ribu. Terus dia ngejekin gini, "Ah, kalian sih paling mau bantu kali ya, kalian paling mau kasih 10 juta kali ya sama dia ya." Dibilang kayak gitu, saya aminkan aja ya suatu saat saya punya uang sebanyak itu. Dan kalau saya udah berhasil, dan suatu saat kalau saya bisa bantu orang sampai puluhan juta kan berarti pemasukan saya satu bulan juga mungkin bisa ratusan juta kan. Nggak mungkin dong saya pemasukannya puluhan juta, saya kasih orang juga puluhan juta. Pastinya lebih besar dari itu kan ya, amin. Semoga aja saya jadi bos, pemasukan saya bisa ratusan juta. Afirmasi sih buat saya. Terima kasih ya atas doanya, dan terima kasih juga atas ejekannya. Saya nggak mempermasalahkan gimana-gimana, cuman untuk pembelajaran aja. Buat kalian-kalian yang mulutnya suka nyinyir, nah hati-hati, kadang itu musibah yang orang itu dapat sekarang, usahakan jangan nyinyirin dia. Soalnya kita juga punya anak, kita juga punya keluarga, punya suami, kita juga punya usaha. Misal orang itu bangkrut ya, orang itu bangkrut terus kita nyinyirin dia gini 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 gini, terus ngatain dia gini 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 gini. Nah, hati-hati nanti takutnya kenanya ke giliran kita. Tuh bahaya. Amit amit, amit amit, amit amit. Jangan sampai. Nah, kita juga punya anak. Misalnya anaknya si itu nakal, atau anaknya si itu hamil, atau apa, anaknya si itu bodoh banget. Nah, kita juga jangan ngatain anaknya dia bodoh banget atau apa gitu. Ya, kita diam aja, kita tahu misalnya mereka tuh kayak gini gini gini. Ya diam aja, asal kita maksudnya hanya sekedar tahu aja. Toh nggak ada untung, nggak ada rugi, dia juga nyinyirin orang juga, dia sebenarnya dia nggak punya keuntungan loh nyinyirin orang. Paling kepuasan hatinya aja, dia puas aja gitu. Puas, aku tuh udah nyinyirin dia, puas aku tuh udah ngatain dia, benci banget aku sama dia gitu. Paling gitu cuman kayak gitu aja. Tapi ya sebatas itu. Tapi kan orang itu kan, kita itu dalam hati kita itu pasti inget sampai selama-lamanya. Oh, orang ini tuh nggak bisa, orang ini dia itu dia itu pelitnya itu udah kayak tukuk garam, kata kami di kampung tuh udah kayak tukuk garam. Pokoknya nggak ada yang lewat deh sama dia. Paling gitu aja. Nggak ada nggak ada untungnya juga. Dan saya ini kan cerita, ini benar-benar pengalaman pribadi saya yang saya alami gitu. Nggak usah lah kita ini amit-amit gitu. Terus kadang orang sakit apa, iya nih gara-gara dia ini malas, terus ini itu, terus dia ini nggak pernah olahraga, terus apa gitu. Mau orang tuh serajin apa dia olahraga, kalau musibah udah menghampiri dia nggak bisa dielak teman-teman, bahaya banget. Makanya kencengin doa. Bukannya kita itu sok ya, sok alim, sok apa gitu. Kita itu sembahyang berdoa, enggak. Cuman tuh kita tuh takut. Saya terus terang, saya pribadi, saya tuh selalu meminta permohonan kepada Tuhan itu, lancarkanlah rezeki keluarga saya, berilah kami kesehatan, kebahagiaan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Gitu. Doa saya simpel aja kayak gitu, nggak usah muluk-muluk. Saya itu berdoa tuh, ya Tuhan, saya minta, saya mau rumah saya itu besar, bagus, terus saya mau anak saya itu ganteng, cakep. Nanti itu Tuhan kabulkan kayaknya, pasti Tuhan kabulkan. Cuman yang paling inti saya minta itu dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala yang jahat. Itu pokok yang terpenting dalam doa saya. Soalnya saya mau minta kaya. Sekarang eh, modal saya nggak punya, saya mau bangun usaha yang besar, saya nggak bisa. Terus mungkin teman-teman bisa bantu viralkan saya biar saya itu bisa kaya. Itu pun kalau nasib saya ada di situ. Tapi kalau enggak kan saya nggak bisa juga berharap kan. Ya semoga aja lah ini ya, Tuhan itu nggak buta gitu melihat melihat kerja, melihat kesabaran saya, apa yang sudah saya korbankan gitu. Semoga aja lah Tuhan itu tahu. Tetapi kadang itu kita itu nggak bisa
enggak ini apa yang kita rencanakan itu bukan berarti itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita harus melewati gunung, batu, lembah yang dalam gitu baru kita bisa mencapai impiannya kita. Saya rasa saya benar-benar lah nggak habis pikir, benar-benar ngejek banget loh kayak gitu. Cobalah kalau udah nggak punya sumbangsi apa-apa tuh diem aja nggak usah banyak ngomong gitu biar nggak banyak hal sama orang.